Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. Manchester City juara dunia antar klub 2023, Guardiola menjadi rajanya Piala Dunia antar klub. Pep Guardiola belum terbendung di Piala Dunia antar klub. Sukses Manchester City di ajang itu menjadikannya raja kompetisi tersebut. Guardiola membawa Manchester City menjuarai Piala Dunia antar klub 2023 dalam final kontra Fluminense, Sabtu, 23 Desember 2023, dini hari. The Citizens memenangi laga di King Abdullah Sport City, jeda itu dengan skor telak 4-0. Buat Manchester City, ini merupakan titel Piala Dunia antar klub yang pertama. Tapi buat Guardiola, ia sudah cukup akrab, bahkan pria paling akrab dengan trofi itu. Ini merupakan titel Piala Dunia antar klub keempatnya. Sebelumnya, Guardiola 2 kali juara bersama Barcelona dan sekali dengan Bayern Munich. Ia menjadi pelatih yang paling sering memenanginya, unggul dari Carlo Ancelotti yang sudah 3 kali juara. Guardiola juga jadi manajer pertama yang memenanginya bersama 3 tim berbeda. Dengan titel Piala Dunia antar klub 2023, Manchester City praktis sudah menamatkan semua kejuaraan top yang bisa dimenangi. Mereka meraih 5 titel sepanjang 2023 ini, termasuk treble, Premier League, Piala FA, Liga Champions, dan Piala Super Eropa. Ini adalah tahun yang luar biasa. Hari ini kami menutup episodenya. Kami sudah memenangi semua yang kami bisa menangi. Sekarang waktunya untuk mencoba lagi, ungkap Guardiola. Luis Suarez berlabuh ke Inter Miami. Suarez reuni dengan Messi di Inter Miami. Luis Suarez akhirnya memutuskan melanjutkan karirnya ke Inter Miami. Striker tua itu akan bereuni dengan Lionel Messi, sekaligus mematahkan rumor pensiun. Inter Miami mengumumkan perekrutan Suarez sekitar Sabtu, 23 Desember 2023, tengah malam. Penyerang 36 tahun itu akan membela tim sepanjang musim MLS 2024, kabarnya dengan opsi perpanjangan hingga 2025. Inter Miami akan menjadi klub profesional ke-8 sepanjang karir penyerang berjuluk El Pistolero itu. Ia mengawali karir dengan Nacional, lalu merantau ke Eropa bersama Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid. Ia kembali ke Nacional pada 2022-2023 dan sempat memperkuat Gremio. Penyerang 36 tahun itu kemudian sempat mengisyaratkan akan pensiun di tengah rumor yang mengaitkannya dengan Miami. Saya sangat senang dan antusias mengambil tantangan baru ini bersama Inter Miami. Saya tak sabar untuk memulai, dan saya siap berusaha mewujudkan mimpi memenangi lebih banyak titel lagi dengan klub ini menjadi realita, ungkap Suarez. Tekuk Urawared, Al Ahly rebut peringkat 3 Piala Dunia antar klub 2023. Al Ahly mengalahkan Urawared Diamonds 4-2 dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia antar klub 2023. Ini menjadi medali perunggu keempat bagi juara Afrika tersebut di ajang ini. Al Ahly membuka keunggulan di menit ke-19. Tembakan jarak jauh Mohamed Hani sukses di blok kiper Shushaku Nishikawa, namun bola liar disambar Yasser Ibrahim untuk membobol gawang Urawa. Perci Tau menambah keunggulan Al Ahly di menit ke-25. Ia menuntaskan asis dari Ahmed Kouka, yang merebut bola dari penguasaan Urawa, dengan tembakan jarak dekat yang gagal dibendung Nishikawa. Babak pertama berakhir dengan skor 2-1 usai Urawa menipiskan jarak pada menit ke-43. Jose Conte menyambar bola liar di kotak penalti Al Ahly dengan tembakan ke sudut kiri gawang yang tak mampu dihalau kiper Mohamed El Shenawi. Pada babak kedua, Urawa menyamakan skor pada menit ke-54 usai penalti Alexander Scholes ke tengah gawang sukses mengecoh El Shenawi. Namun Al Ahly kembali unggul 3-2 di menit ke-60 usai tembakan Ali Maaloul memantul Yoshio Koizumi dan masuk ke gawang sendiri. Al Ahly bisa saja mendapat gol keempat usai Takuya Ogiwara melakukan pelanggaran di kotak penalti, namun tembakan Maaloul dari titik putih pada menit ke-75 sukses digagalkan Nishikawa. Meski begitu, Al Ahly akhirnya mencetak gol keempat di injury time lewat tendangan bebas Maaloul.
Skor 4-2 bertahan hingga usai. Kemenangan ini membuat Al Ahly kembali pulang dengan medali perunggu. Sebelumnya, mereka juga pernah meraih capaian serupa pada 2006, 2020, dan 2021. Al Nassr versus Al Ettifaq, Ronaldo dan kawan-kawan menang 3-1. Al Nassr menumbangkan Al Ettifaq 3-1 dalam lanjutan Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo turut mencetak 1 gol di laga ini. Bermain di Al Awal Park, Jumat, 22 Desember 2023, Al Nassr membuka keunggulan di menit ke-43. Tembakan voli Alex Telles dari luar kotak penalti bersarang telak di sudut kiri gawang Al Ettifaq yang dijaga Paulo Victor. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, tuan rumah sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-59. Marcelo Brozovic menuntaskan umpan Ronaldo dengan tembakan jarak dekat yang membuat Victor mati langkah. Al Nassr sekian dominan. Ronaldo mendapatkan tendangan penalti di menit ke-73, yang didapat akibat handball. Mohamed Abdurrahman melakukan handball di kotak penalti sendiri. Tembakan Ronaldo ke sudut kiri gagal dihalau Victor meski arahnya terbaca dan skor menjadi 3-0. Lalu Al Ettifaq mendapat gol hiburan pada menit ke-85. Mohamed Al-Kouaikidi menuntaskan umpan silang Jorginho Wijnaldum dengan tembakan ke sudut kiri tanpa bisa diselamatkan kiper Nawaf Al-Akidi. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Tambahan 3 poin membuat Al Nassr kini telah mengumpulkan 40 poin dari 17 laga dan duduk di urutan kedua klasemen sementara. Sedangkan Al Ettifaq berada di urutan 8 dengan 24 poin dari 18 pertandingan. Calvin Phillips diminati Juventus, Calvin Phillips minta garansi kalau jadi pindah. Pemain Manchester City, Calvin Phillips, dirumorkan akan dilepas. Kalau berlabuh ke Juventus, pemain 28 tahun itu meminta garansi. Manchester City membeli Phillips dari Leeds pada awal musim 2022. Dia ditebus oleh The Citizens dengan nilai transfer 42 juta pound sterling. Dengan nilai transfer itu, Phillips dikontrak dengan durasi sampai Juni 2028. Tapi, Phillips malah tak mendapat tempat di skuad The Citizens. Man City malah mengorbitkan John Stones menjadi gelandang alih-alih memainkan Phillips. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, malah mengaku kesulitan untuk menemukan posisi untuk Phillips. Selama 1,5 musim bersama Manchester City, Phillips baru bermain 31 kali di semua ajang. Dia baru membukukan 1 gol untuk Manchester City. Juventus menjadi salah satu peminat untuk mendapatkan Phillips. Bianconeri ingin meminjam Phillips. Ada minat lain pada Phillips. Newcastle United juga membutuhkan tambahan gelandang. Phillips mau pindah ke Juventus kalau mendapat garansi menjadi pilihan utama. Saat ini, Phillips sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad Inggris yang akan berlaga di Piala Eropa 2024. Juventus bisa saja mempunyai satu ganjalan untuk mendapatkan Phillips. Manchester City disebut hanya ingin melepas Phillips secara permanen. Newcastle United bisa mempunyai peluang besar untuk menggaet Phillips karena mempunyai sumber daya ekonomi yang kuat. Nah, begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.